Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang kembali hadir di Perempuan Bicara setelah kita mungkin menjalani dan juga saling merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dan mudah-mudahan yang sekarang sedang berencana pulang mudik juga atau kembali lagi ke Jakarta misalnya dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Di malam hari ini mungkin tadi Anda sedikit sudah lihat ya, kita akan berbincang tentang bagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa hari belakangan. Contohnya tadi kasus perceraian yang kita ambil dari public figure ya, salah satunya dari Ari Wibowo yang memang sedang berproses pada saat ini. Kami hormati prosesnya dan bisa diambil pelajaran dari situ karena memang di dalam proses perkawinan dari Ari Wibowo dan istri itu menggunakan perjanjian pranikah. Nah, setelah itu ada cerita tentang musisi Virgon yang mungkin juga sedang Anda ikuti. Ini ketahuan melakukan selingkuh ya dari istrinya, dan perselingkuhan ini pun dibongkar oleh istrinya sendiri dan membuat perjanjian juga, tapi ini perjanjian yang terjadi pasca pernikahan karena ada satu kejadian itu atau satu atau dua atau tiga saya tidak tahu ya, ini masih diproses gitu ya, tentang perselingkuhan. Nah, ada perjanjian pranikah dan perjanjian pasca nikah. Jadi pertanyaannya bagaimana menarik benang merah? Apakah menikah perlu ada perjanjian? Ini penting, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik dan bermanfaat. Malam ini saya sudah hadir dengan 4 narasumber yang pasti akan berbagi kepahamannya, keilmuannya, kepakarannya, dan juga pengalaman hidup begitu ya. Saya perkenalkan yang pertama ada Ibu Ustazah Yati Priyati, Komisi Dakwah dari MUI. Assalamualaikum Ustazah Yati. Waalaikumsalam, Mbak Balki. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah, sehat ya Ustazah. Semangat nih ya. Iya, semangat nih, kita bicara perjanjian soalnya dalam pernikahan. Oke, yang kedua saya sapa ada Ibu Rostin Ilyas, aktivis keluarga. Bu Rostin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, selalu sehat, harus sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rostin sudah hadir. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Elsa Syarif, praktisi hukum kita yang hadir malam hari ini. Ibu Elsa, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elsa. Dan tentu yang akan berbagi pengalaman hidupnya ini adalah Mbak Vena Melinda. Selamat malam Mbak Vena. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita senang sekali bisa diberikan waktu oleh Mbak Vena. Saya yakin ini pasti tidak mudah tentu ya, memberikan waktu kan akan membagi pengalaman juga. Tapi saya yakin akan banyak manfaat yang keluar dari pandangan atau pengalaman Mbak Vena. Terima kasih Mbak Vena. Sama-sama. Kita dengarkan dulu informasi berikut ini untuk Anda. Artis Ari Wibowo dan sang istri Inge Anugrah memutuskan bercerai menurut pengacara Inge. Ari dan Inge tidak akan berbagi harta selama 16 tahun berumah tangga. Hal ini berdasarkan isi perjanjian pranikah yang keduanya buat di mana tidak ada harta bersama setelah menikah. Ramai berita perselingkuhan musisi Virgon. Perselingkuhan yang dilakukan Virgon bukan pertama kali. Kabar ini dibongkar oleh istri Virgon, Inara Rusli, melalui media sosialnya. Setelah ketahuan selingkuh pada 27 September 2021, Virgon membuat surat perjanjian di atas materai yang berisi bersedia dihukum secara hukum Islam dan hukum Indonesia jika kembali berselingkuh. Usai kasus KDRT yang dialami Vena Melinda oleh sang suami Ferry Irawan, keduanya akan bercerai. Terungkap perjanjian pranikah yang disepakati bahwa harta Vena dan Ferry menjadi harta masing-masing. Perjanjian nikah diharapkan menjadi solusi persoalan rumah tangga. Namun, apakah perjanjian ini nantinya akan disepakati? Serta, kuatkah secara hukum? Itu dia informasinya. Jadi kita perlu bertanya-tanya juga ketika ada sebuah persiapan pernikahan, apakah perlu melakukan perjanjian pranikah? Atau mungkin pasca pernikahan? Saya tidak tahu, saya langsung tanya ke Mbak Vena Melinda yang saat ini masih menjalani proses ya, proses perceraian Mbak Vena ya, dan saya yakin tidak mudah. Mungkin Mbak Vena bisa sedikit sharing juga nih kepada masyarakat gitu ya, karena Mbak Vena ini juga melakukan perjanjian pranikah. Silakan Mbak Vena. Iya, alhamdulillah aku 2 kali menikah, dua-duanya membuat prenup, perjanjian pranikah, tapi waktu tahun 95 itu isinya sederhana. Karena pada saat itu saya memang perempuan bekerja dan saya merasa membuat perjanjian pranikah itu justru menghindari perceraian. Karena di situ akan kita buat visi dan misi yang sama terhadap apa sih yang kita akan buat dalam perkawinan kita nanti. Jadi bukan hanya hartanya, karena pada saat itu tahun 95 saya juga nggak punya harta yang gimana.
Suami juga pada saat itu kita masih dari nol, tapi saya lebih kepada hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Jadi jangan sampai ada poligami, kemudian nanti kalau ada anak, nanti kalau ada sesuatu hutang misalkan yang ditimbulkan dari pihak suami, saya sebagai perempuan yang bekerja saya kok agak keberatan. Jadi lebih simple sih. Dan ternyata waktu itu bercerai dan alhamdulillah perjanjian pranikah itu sangat bermanfaat buat saya karena sudah diatur kan dari sebelum menikah. Dan waktu saya menikah kedua buat saya itu lebih spesifik tentang harta bawaan. Jadi karena pada saat saya menikah setahun yang lalu saya punya beberapa aset yang saya pikir dari awal kalaupun saya menikah saya ingin pisah harta dan itu sudah di approve sama suami saya, Ferry. Jadi nggak ada masalah karena perjanjian pranikah itu kesepakatan. Jadi nggak ada anggapan bahwa kalau kita bikin perjanjian pranikah itu transaksional, itu pemaksaan. Enggak, karena kita buat di notaris. Jadi harus di depan notaris. Artinya sampai itu sah pun kan ada waktu kan 2 bulan untuk kita pelajari draftnya, kemudian dari pihak suami maunya seperti apa, saya sebagai istri maunya seperti apa. Jadi sebetulnya buat saya perjanjian pranikah itu sangat melindungi legalitas kita masing-masing sebagai suami dan istri. Buat saya sih seperti itu. Tapi yang saya sayangkan saya nggak kepikir memasukkan pasal KDRT ya. Mestinya saya masukin. Jadi itu tidak masuk pasal KDRT. Ya karena nggak kepikir kalau kita menikah masa sih apalagi kayak saya gitu yang 9 tahun udah single mom, kok saya masih bisa ya di KDRT. Tapi ya nggak tahu ya, itu pembelajaran buat kita semua bahwa ternyata perjanjian pranikah bukan hanya masalah pemisahan harta, utang piutang, kemudian masalah poligami, masalah pengasuhan anak, nanti kalau ada perceraian atau kematian anak kepada siapa, warisan, tapi lebih daripada itu sebenarnya ini adalah kesepakatan. Kita mau menikah tuh apa sih visi misinya? Kita cantumkan semua dan di depan notaris, dan notaris itu kan independen, dia akan menerima masukan dari suami dan istri. Jadi nggak usah khawatir sih sebetulnya. Di gitu. dalam perjanjian pranikah itu semua poin harus berdasarkan persetujuan. Betul. Ada nggak ketika dibicarakan poin-poinnya misalkan dengan Mas Ferry gitu ya, yang tidak disetujui oleh Mas Ferry? Enggak, karena kan kita ngobrol dulu. Kita ngobrol dan dia semuanya approve. Cuma saya bilang masalah KDRT aja saya lupa masukin, masalah poligami saya masukin, masalah pemisahan harta, hutang piutang saya masukin semua, warisan itu harta bawaan masing-masing warisan ya, kalau nggak ada perjanjian yang berubah seperti hibah dan lain sebagainya itu tetap masing-masing ya, hak masing-masing. Apa gitu. yang dirasakan setelah sekarang berproses, tapi tahu bahwa sudah punya safety net saya bisa katakan perjanjian pranikah, dampaknya buat psikologisnya Mbak Vena apa? Kalau perjanjian pranikahnya mungkin saya sih udah done ya, karena udah masuk semua masalah harta benda, hutang piutang, warisan dan lain sebagainya. Mungkin KDRT ya sebagai salah satu menurut saya mungkin bagi penonton juga kalau yang mau menikah KDRT penting juga kali. Sehingga kalau kita masukkan itu sebagai satu warning bagi suami karena dia sudah pernah komit, dia tidak akan KDRT. Sama seperti kita masukkan poligami, bahwa dia sudah berjanji tidak akan poligami. Itu kan sebagai acuan kita bersama sebetulnya. Kalau mungkin ya. Gitu. Kalau seandainya bisa memutar waktu sedikit, gitu ya, 1 tahun lalu, mohon maaf, Mbak Vena, terbayang nih pasal KDRT. Bunyinya akan seperti apa sih yang Mbak Vena harapkan dengan pelajaran saat ini? Nih sama Bu Elsa. Maksudnya dengan pelajaran yang sudah didapatkan, kira-kira akan dimasukkan seperti apa? KDRT itu orang masih punya paradigma KDRT itu adalah aib. Sehingga kalau aib itu orang mau sampai cacat atau tiba-tiba ya let's say dia meninggal. Kalau udah meninggal siapa yang mau mengungkap? Karena KDRT itu kan privacy. Hanya suami dan istri aja yang tahu dan Allah yang pasti. Tapi pasal 55 Undang-Undang PDKDRT kan sudah menyebutkan siapa sih pembuktian KDRT seperti apa sih? Hanya 2, saksi. Saksi itu siapa? Ya korban itu sendiri. Kedua visum dan saya sudah melakukan itu semua. Tapi ada konsekuensi. Kalau kita berani speak up tentang KDRT, urut-urutannya adalah playing victim. Habis playing victim, penggiringan opini, war di media, apalagi kalau saya ya public figure, wah kalau goreng enak banget. Dan saya harus siap-siap mental untuk terus fokus ke dalam konten KDRT, kasus KDRT. Dan alhamdulillah saya bisa sampai di P21, saya bisa sampai di sidang. Buat saya itu udah, kalau bukan karena Allah, saya mungkin gak bisa sampai di titik ini. Karena korban KDRT untuk dia menghadapi KDRT sendiri, dia udah setengah mati. Bisa dibalik kan faktanya. Apa yang saya alami 3 bulan kan saya dibalik faktanya.
Tapi buat saya yakin Allah itu udah qadarullah saya. Saya harus bisa kuat supaya saya bisa. Ini jadiin pembelajaran buat kita semua. Bahwa kalau kita berani speak up, kita tetap fokus sama KDRT-nya dan kita yakin bahwa ada Allah. Jadi apapun omongan di luar sana, untung saya punya support system, saya punya orang tua, saya punya anak-anak yang buat saya itu motivasi saya untuk terus maju. Meskipun hancur image saya, dibalikin faktanya semua, tapi buat saya mau datang ke sini karena saya pikir perjanjian pernikahan itu bukan hanya masalah hutang piutang, bukan hanya masalah warisan, bukan hanya masalah pemisahan harta. Itu nggak ada artinya kalau tiba-tiba kita di KDRT dan nggak semua korban KDRT beruntung kayak saya masih bisa selamat. Masih bisa speak up, masih bisa bikin laporan polisi, masih bisa ingat semuanya runut tanpa bikin BAP sendiri, nggak pakai lawyer pada saat itu. Jadi saya rasa penting banget isu ini. Kita lengkapi lah apa yang menjadi hak kita. Kita kan perempuan menikah tuh ingin bahagia, bukan ingin konyol gitu. Jadi kalau buat saya perjanjian pranikah bukan sesuatu yang selalu berhubungan dengan materi, tapi hak dan kewajiban masing-masing. Visi misi apa sih yang mau kita usung kalau kita menikah, itu jauh lebih penting ketimbang harta benda. Karena pada saat saya bikin perjanjian pranikah tahun 95, saya nggak masukin harta benda karena saya nggak punya apa-apa. Tapi semua orang kan pasti punya kepentingan ya, kebutuhan. Jadi saya rasa ya ini wajib kita sosialisasikan supaya merubah image bahwa perjanjian pranikah itu bukan sesuatu hal yang tabu. Sama seperti kita kalau speak up tentang KDRT gitu. Mbak Vena, terima kasih sudah dengan sangat berani mengungkap dan mengulang sedikit ya apa yang dilakukan dan masih berjalan sampai sekarang prosesnya. Kita akan tanya, mudah-mudahan lancar. Kita akan tanya kepada 3 pakar yang sudah ada di kiri kanan saya setelah satu ini. Oke, kembali di Perempuan Bicara. Kita sudah dengar tadi di segmen 1 pengalaman yang sedang dialami oleh Mbak Vena. Saya mau dengar dulu soal perjanjian ini secara hukum itu bagaimana ke Bu Elsa? Kuat atau masih ada celah? Perjanjian pranikah atau pasca nikah? Kalau perjanjian pranikah itu kan selalu harus di notaris ya. Tetapi dalam pembuatannya itu biasa dengan lawyer juga. Karena di kantor saya sering sekali membuat suatu perjanjian pranikah. Waktu dulu itu pranikah itu dipakai oleh pengusaha-pengusaha yang rata-rata keturunan Tionghoa untuk supaya sebetulnya melindungi istri kalau suaminya mendapatkan suatu hutang yang besar sehingga dia tidak bisa mengambil harta istrinya. Itu tapi dulu sangat sederhana. Dulu sederhana tetap bisa terlindungi karena manusianya baik-baik gitu loh, ya kan. Dia tetap kasih istrinya rumah, kehidupan. Jadi kalau lihat kronologis ya, sejarahnya, historinya terhadap pembuatan perjanjian itu, pranikah itu adalah kesepakatan ya. Pembuatannya sederhana, bahwa harta kamu, harta suami atas nama suami, harta istri itu doang. Tetapi makin lama berkembang saya bilang loh, saya dapat pengalaman banyak. Harta istri atas suami. Terus waktu saya ngurusin perceraian, ada pranikah loh, istrinya jadi konyol nggak punya apa-apa. Jadi dia tidak punya apa-apa karena menjadi ibu rumah tangga ya. Iya, rumah tangga, kasih penghasilan juga, kasih untuk belanja, kadang-kadang nggak dikasih ke istrinya. Ya biasa kadang-kadang kasih kredit card, kadang-kadang dijatah loh. Nah dia juga memberikan suatu biaya langsung ke pembantu, nggak bisa protes, banyak ke pembantu. Jadi tidak ada sesuatu yang melindungi begitu karena lihat suaminya main cewek atau ada selingkuh segala rupa, nggak bisa apa-apa ini ibu-ibu rumah tangga ini. Nah dia mau cerai, ya cerai aja, lu berangkat aja, gampang gue ganti lagi. Terus anak-anak nanti saya pegang. Jadi kadang-kadang kasihan perempuan itu pergi, ibu-ibu itu pergi meninggal terpaksa udah nggak tahan nih lihat kelakuan suaminya.
Dia pergi, anak pun yang kuasai juga suami. Karena dia tidak punya kemampuan untuk memelihara anak-anak tersebut. Nah sekarang makin saya melihat kondisi begitu, setiap bikin perjanjian pranikah Atau pasca nikah? pasca nikah, pokoknya saya selalu bilang mesti netral ya. Misalnya harus itu kan kesepakatan 13-20 KU Perdata. Jadi saya sampaikan bagaimana nanti kehidupannya. Belanjanya bagaimana, penghasilan siapa yang harus dibagi. Terus misalnya selingkuh, rumah bersamanya bagaimana. Jangan sampai nanti istrinya jadi gembel, jadi turis, nggak punya rumah kan gitu. Jadi saya bilang semua saya rinci tentang anak, bagaimana pemeliharaannya walaupun misalnya harus cerai. Kesalahan siapa, itu sudah saya siapkan semua sampai detail. Setelah mereka sepakat, biasanya kan orang mau menikah tuh dia sampai pembuatan itu dia pasti bicara sama orang tuanya, terutama yang perempuan ya. Calon pengantin perempuan dia akan bicara tambah ini loh tante, tambah ini kan. Terus saya bicarakan, terus saya bilang apa fungsinya ini. Kemudian setelah rapi dan ditandatangani baru saya sampaikan kepada notaris. Notaris akan membuatnya. Tapi kalau mohon maaf Mbak, dalam kasusnya Mbak Vena kan memang dua-duanya setuju sepakat dan di depan notaris begitu ya. Nah berarti kan namun memang Mbak Vena kan memang wanita bekerja, profesional begitu ya. Nah sekarang kalau kita bicara yang posisinya ibu rumah tangga, tidak punya pekerjaan dan segala macam, tapi dia setuju melakukan perjanjian pranikah dengan harta masing-masing, akhirnya berakhir tidak mempunyai apa-apa. Kan setuju. Nah kenapa itulah setuju? saya bilang jadi kalau bikin pranikah tuh jangan, memang perlu tapi jangan yang sesederhana itu. Harus pranikah masalah pembiayaan terhadap istri. Jika cerai bagaimana anaknya. Terus harus detail. Dulu memang perjanjian itu memang sangat sederhana. Hartamu, hartaku, hartaku. Terus sudah tuh, nah kalau ibu rumah tangga harta dari mana? Nggak kerja. Kan itu namanya norak banget gitu loh. Jadi kuat atau tidak kuatnya tergantung isinya dan persetujuan. Baik. Dan tujuannya sebetulnya baik ya, untuk melindungi kedua belah pihak, terutama untuk anak. Jika gitu. ada anak. Baik. Terima kasih Bu Elsa. Saya mau dengar pendapat dari Bu Rostin. Bu Rostin, ternyata ada mungkin pergeseran peradaban mungkin ya. Bu Elsa, kalau tadi kan tahun 95 Mbak Vena bikin masih sederhana. Ternyata di tahun 2022 kemarin lebih banyak, tapi masih saja kurang satu pasal KDRT. Jadi masih nambah lagi. Gimana melihat pranikah ini di adat sekarang? Ini yang ngomong ini orang pinter ya gitu loh. Vena ini kan orang pinter. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Jadi bisa betul-betul tahu, ngerti apa hak dia dan apa kewajibannya. Yang aku pikir nih sekarang kita ini 17.000 pulau ya di Indonesia ini. Dengan sekian juta perempuan yang tidak ngerti hal-hal yang seperti ini. Nah ini memang penting, cuman masalahnya bagaimana mensosialisasikan ini nantinya sebagai bahwa ini sebuah kebutuhan kalau memang butuh ya. Karena bagi saya pernikahan itu sakral ya. Kita sudah janji loh di depan Allah gitu kan, melalui kitab suci kita masing-masing ya, yang di gereja ya, yang di wihara ya, yang di masjid ya. Jadi sebetulnya di undang-undang perkawinan juga ada, undang-undang KDRT juga ada. Pernah saya minta kepada DPR ya waktu itu, gimana kalau pada saat pernikahan itu dibagikan yang namanya surat nikah sekaligus dengan undang-undang KDRT dan ingat kan? Dan ditandatangani dengan notaris. Gitu loh. Jadi langsung bukan artinya di situ sudah ada undang-undang di situ dan itu sudah dipegang untuk juga undang-undang perlindungan anak. Jadi waktu mereka honeymoon itu udah dibaca gitu loh. Semua isi undang-undang perkawinan itu ditandatangani depan notaris begitu ya? Bisa jadi seperti itu, tapi itulah yang harus kita sosialisasikan memakai bahasa rakyat. Ya, ini yang penting. Ya? Kadang-kadang kita itu mensosialisasikan sudah, tapi ngerti nggak tahu. Ya. Yang penting dapat sembako kan datang gitu ya. Kita harus tahu juga hal-hal seperti ini. Ini yang nggak semua kayak Vena loh. Ini hebat. Kita udah pernah kan juga mengangkat masalah KDRT. Sering sekali.
Akhirnya apa? Selesai karena ya kita soalnya punya anak, jadi ya sudahlah. Karena punya anak semuanya selesai. Jadi anak itu dididik dalam kebohongan-kebohongan setiap saat, kan begitu akhirnya. Tapi itulah yang ada. Thank you Vena, kamu contoh yang baik. Thank you. Oke, terima kasih. Aduh, ini jadi menyayat-nyayat hati ya, tapi nggak apa-apa. Saya terakhir sebelum jeda, Ustazah Yati, pernikahan ya, ada pergeseran yang luar biasa karena satu dan lain hal. Nah, nanti setelah jeda saya mau Ustazah Yati jelaskan juga kira-kira makna apa yang harus kita ambil dari pergeseran adab ini ya. Saat lagi di Perempuan Bicara. Anda menyaksikan Perempuan Bicara, saya langsung ke Ustazah Yati. Ustazah Yati, beban berat ternyata ya menikah itu di era sekarang, dan apa yang kita dengar saat ini sangat memprihatinkan juga soal perjanjian yang di luar nikah itu sendiri. Silakan Ustazah. Iya, baik. Nikah itu sunnah Nabi ya. Dan Al-Quran itu memotivasi umatnya untuk menikah. Karena dengan menikah itu orang bisa bahagia, menyempurnakan agama, dan pernikahan itu adalah ibadah. Ketika kita melihat terjadi pergeseran, ini kan manusianya, bukan dari tata nilai dari pernikahan itu sendiri. Terlebih lagi tentang ayat-ayat pernikahan, tentang bagaimana contoh pernikahan, itu kan udah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ketika kita melihat fenomena yang terjadi, menikah kok nggak bahagia, menikah kok jadinya seperti ini, itu manusianya, pelakunya. Jadi ketika kita kembali kepada nilai-nilai pernikahan, Al-Quran membahasakan pernikahan itu derajatnya sama dengan ikatan para nabi dengan Allah. Misaqan ghalidhah. Itu ikatan suci. Ikatan itu kokoh, kuat, tapi bukan ikatan yang mengekang, dia lentur. Coba lihat bagaimana kalimatnya muasyarah bil ma'ruf. Tidak ada muasyarah yang paling indah dalam relasi bangunan manusia selain dalam kehidupan pernikahan. Makanya ketika kita merujuk kepada aturan, rujukan tertinggi adalah agama, karena melalui din inilah ya semua tata aturan, semua hak-hak dan kewajiban kita itu sebetulnya sudah tertata semua. Tanpa surat perjanjian pranikah pun. Tapi ya demikianlah manusia ya. Karena ketika kalam-kalam Allah berbicara ya, telinga tuli, summum bukmun umyun. Nah, maka diperlukan yang tadi kata Bu Rustin dengan bahasa mereka. Tidak bahasa ilahi. Padahal sebetulnya pertama, saya pegang surat nikah itu ada. Mbak Balkis ingat enggak? Belum ya, belum punya. Masya Allah, maaf, belum punya. Amin. Kita punya yang namanya surat nikah itu ada di surat nikah itu sigot taklik talak. Itu juga ada yang dibaca, ada yang enggak. Ayah saya dulu minta pada calon, pada menantunya yang baru saja jadi menantu, dibacakan. Kenapa? Karena ketika sigot taklik talak sudah dibacakan, itu udah komit. Ya, udah komit bahwa dia punya janji. Dan kalau tadi Mbak Pena, sayangnya aku nggak nulis KDRT di sigot taklik talak, itu poin nomor 3 ada. Bunyinya apa Ustazah? Bila saya menyakiti jasmani, fisik istri saya dan istri saya tidak ridho, itu kalimatnya. Buka nanti surat nikah saya, buka deh ya. Kalau Mbak Balkis punya, saya doain cepat punya. Amin. Itu ada. Jadi semuanya itu terakumulasi di sana. Nah, kemudian perlukah pernikahan dalam kompilasi hukum Islam itu ada di pasal 45. Selain sigot taklik talak, boleh ada perjanjian-perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Tidak bertentangan. Kenapa? Ada ulama yang menyatakan, oh ini khawatir nanti menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Maka dilihat dulu bait-baitnya nanti. Misal ada istri yang kata, nafkah dari saya, kamu nggak usah, itu salah karena kewajiban nafkah di suami. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu namanya bukan perjanjian pranikah, syarat nikah. Saya bisa saja mengajukan syarat pada suami saya. Ada ketentuan di sana, tapi saya nggak bikin itu. Sekarang ini ada, misal tadi tidak mau dipoligami. Yang kedua, kalau kita sudah menikah, saya nggak mau dibawa keluar kota. Nah ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, seorang perempuan tidak mau dia dibawa oleh suaminya, tapi begitu sudah menikah dibawa. Maka perempuan ini komplain kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka kata Khalifah Umar apa? Syarat menentukan keputusan.
Di situ dihargai keputusan perempuan itu. Namanya bukan perjanjian pranikah, syarat nikah yang ada dalam fikih, bukan perjanjian. Ya. Oke. Jadi kenapa bukan janji? Karena nikah itu sendiri udah janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Al-Isra ayat 34. Ya. Hati-hati dalam berjanji karena setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Pada saat suami melakukan kezaliman pada istri, orang lain mungkin nggak tahu. Mbak Pena mungkin belum ngadu, tapi Allah sudah murka. Istri nggak dinafkahi, mungkin sabar istrinya, nggak ada orang tahu kalau suaminya numpang hidup sama istri, tapi dosa tidak memberi nafkah pada istri. Itu hukum, tapi sayangnya mereka tidak takut pada aturan ini, hak dan kewajiban yang berlaku setelah adanya ikatan pernikahan. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Ini juga jadi berpikir nih, tadi kan kita bicara soal perjanjian pranikah ya, berarti sebelum pernikahan itu dilakukan. Nah ini kan tapi banyak juga yang dilakukan atau pada saat pernikahan dilakukan. Tapi ada juga seperti kasus Virgun misalnya yang membuat perjanjian pada saat dalam pernikahan karena 1 dan 2 kasus. Nah apakah sepakat nggak sih soal adanya perjanjian pasca nikah kalau misalnya niatnya untuk memperbaiki atau memperjuangkan pernikahan itu sendiri? Bu Rusin dulu deh, silakan. Sebetulnya setiap langkah di dalam sebuah pernikahan itu kan nggak mulus-mulus amat ya. Ada kadang serong ke kanan, serong ke kiri, dan itu dari kedua belah pihak. Kalau dia mau memperbaiki macam-macam caranya. Ada di depan orang tuanya, atau ada moderatornya, salah satu yang dituakan misalnya, atau melalui apa tadi? Perjanjian di atas materai saja begitu, tapi tidak depan notaris gitu, hanya di atas materai itu saja. Kayak transaksi ya wis lah gitu, macam-macam. Dan itu hak mereka lah bagi saya ya. Cuman tapi itu sehat nggak buat Bu Rosin sebagai aktivis? Kalau Tidak aku sehat. bilang nggak sehat Dan gitu tidak optimal, tidak. Aku rasa gini deh, bagi saya mungkin saya konservatif ya melihat sebuah pernikahan itu tetap sakral, itu tetap janji di depan Tuhan. Baik. Ya kan? Kalau ini tuh disamaratakan dengan perjanjian apa? Pranikah? Pasca nikah dan segala macam. Dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Kalau sebelumnya bagi saya make sense ya. Pranikah gitu. ya? Pranikah ya. Pranikah make sense. Karena belum jadi suami istri. Ini sudah jadi suami istri gitu loh. Kok jadi mau bikin lagi, ini maksudnya apa sih gitu loh. Kenapa mereka nggak bisa berbicara antara dua orang suami istri? That is a lack of communication. Ya. Oke, gimana nih ungkapan dari Bu Rosin, gimana bagi Bu Elsa dalam kasus dalam pernikahan baru membuat janji karena ada satu dan lain hal, seperti selingkuh misalnya? Atau KDRT misalnya? Iya, itu bisa dibuat ya, karena begini, ada sesuatu yang misalnya KDRT, ya, KDRT di mana mereka dari hal ini prianya, suaminya itu benar-benar mengisafi ya bahwa dia telah membuat sesuatu kesengsaraan istrinya. Dan kemudian kedua belah pihak itu memang mau mempertahankan perkawinan dan itu secara tulus. Nah, tetapi istri itu merasa kalau meneruskan perkawinan dia ada satu trauma yang luar biasa. Itu adalah bujukan dari suami, sama-sama kita teruskan, saya menyesal gini-gini. Kan istrinya pasti bilang, nggak bisa ngomong begitu, mana janjimu ini. Nah, ya, tapi itu bisa dibuat. Janji di atas materai nggak ada notaris, itu ada legal standingnya nggak Bu Elsa? Itu tetap bisa jadi suatu pembuktian. Ada legal standingnya? Ada. Walaupun tidak ada notaris? Biarpun tidak ada notaris, itu bisa misalnya ada sesuatu hal, itu suatu pembuktian. Biasanya pakai saksi materai, atau di kertas lembar. Materai sebetulnya bukan suatu pembuktian, tetapi memang benar tanda tangan itu dan dibuat oleh itu, yang paling penting mesti bisa ada digunakan. saksinya. Gitu. Saya mau ke Mbak Vena, setuju nggak dengan perjanjian di dalam pernikahan karena selingkuh, KDRT dan lain-lain misalnya? Kalau aku nggak pernah ada hal yang bisa membuat aku bikin perjanjian pasca pernikahan ya. Tapi yang terakhir aja kasus KDRT, kalau memang seperti yang Bu Elsa bilang ya, dia mengakui kemudian berjanji tidak akan melakukan lagi, mungkin aku bikin pasca. Karena RJ aja kemarin restoratif justice yang dia mintakan kepada Polda Jatim itu aku penuhi loh.
Aku penuhi. Karena apa dipenuhi? Karena menjelang bulan Ramadan dan saya menyadari bahwa sebagai sesama muslim sudah kewajiban. Oke. Dan aku sebagai istri, masih istrinya sampai detik ini aku bicara, aku tetap percaya ada keajaiban, ada hidayah. Karena kan sudah 2 bulan lebih beliau ada di sana, aku tetap ada harapan. Tapi pada saat aku datang ke sana untuk memenuhi restoratif justice yang dia mintakan sendiri, kemudian besoknya beritanya berbeda kan. Dibilang katanya aku mengintimidasi, katanya ya semuanya tidak sesuai fakta. Jadi kalau tadi dibilang sama Bu Elsa, alangkah damainya pasca perjanjian dibuat kalaupun ada KDRT di dalamnya. Karena saya sudah memberikan kesempatan itu. Tapi itu tidak terjadi, yaitu udah di luar dari kewenangan. Kenapa, Mbak Vena, kenapa masih dikasih restoratif justice? Saya penasaran dengan semua yang sudah dilakukan oleh Mas Ferry ya. Kenapa masih dikasih restoratif justice? Karena aku yakin Allah itu maha pengampun, apalagi cuma seorang aku. Dan aku masih tetap ada harapan meskipun habis terjadi ya restoratif justice. Mau itu aku percaya lagi apa enggak, aku pasti akan istikharah lagi kan. Aku pasti akan minta sama Allah. Oke. Tapi yang paling penting adalah secara gentleman dia sudah mengakui. Itu buat aku penting karena perkawinan itu bukan hanya komitmen seperti yang Ustazah bilang kepada Allah, kepercayaan dan tanggung jawab. Karena aku menikah itu karena aku percaya bahwa aku akan bahagia. Makanya tadi waktu Ustazah ngomong aku mau nangis. Aku gak tahu kesentuh aja omongan Bu Ustazah tadi. Karena buat aku perjanjian pranikah atau pasca nikah itu sebenarnya hanya buatan manusia. Tapi kalau komitmen sama Allah, itu yang aku sendiri gak pernah nyangka kalau ada orang yang sampai detik ini gak pernah bisa secara gentleman. Karena pernikahan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Aku kalau bicara di sini, aku menggali ilmu dari semua. Cuma pasca perjanjian pranikah itu penting kalau memang ada KDRT, kalau orangnya masih punya hati nurani. Tapi kalau enggak, itu hanya mimpi buat aku. Tapi pun kalau sampai di detik ini, aku tetap optimis untuk selalu bicara dalam apapun perspektifnya. Ya, terima kasih Mbak Vena. Berat sekali ya untuk seseorang yang sudah sangat bersiap saja gitu ya. Mbak Vena masih sangat terasa sakit. Ustazah Yati mungkin bisa sedikit menambahkan kenapa perempuan masih punya kemampuan ya untuk memberikan pemaafan, kesempatan dan lain-lain. Iya, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama hamba Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak. Laki-laki dan perempuan diakui dalam pahala dan dosa. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah takwanya. Jadi ketika ada kezaliman dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pun sama hukumnya di hadapan Allah. Dan ketika kita bicara manusia ini yang dipegang pasti komitmennya. Ya, nikah itu ya amanah. Amanah dari mana? Dari Allah. Diambil dari orang tuanya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Tapi setelah diambil dihianati. Mbak Pena diambil dari putra-putranya. Saya baca sama hati saya juga bergetar. Betapa hebatnya anak laki-lakinya. Kalau mau main tonjok, anak laki-laki beliau itu lebih perkasa daripada ayahnya ini. Kan begitu. Tetapi betul ini berjuang. Bahkan ini ada satu kasus ya. Ketika terjadi pengabaian dalam sigot taklik talak pun tidak serta-merta jatuh talak itu tidak. Perempuan itu wajib berani datang ke pengadilan. Suami saya 6 bulan tidak memberikan nafkah. Suami saya 2 tahun tak berkabar. Kalau dia diam aja enggak ada terjadi apa-apa. Nah kalau dia bilang biarlah saya menjalani seperti itu. Ingat dalam pernikahan itu semuanya harus bahagia. Enggak apa-apa saya begini demi anak-anak. Ibu berkorban demi anak-anak tapi ibu sendiri menderita. Ini bukan pernikahan namanya. Semua harus bahagia. Semua harus merasakan kedamaian. Nah maka dari situlah agama memberikan petunjuknya detil itu. Jadi ketika diperlukan, perlukah ini selama tidak bertentangan dengan hukum syariat itu tidak ada. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala status apapun selama belum ada hukum yang mengharamkannya dia boleh.
kecuali udah ada yang mengharamkannya. Nah kecuali perjanjian itu malah bertentangan dengan hukum syariat. Kalau tujuannya adalah menjaga, memelihara, memperbaiki, menyempurnakan, mendetilkan yang belum detil, itu silahkan. Karena ini adalah demi kebaikan bersama. Nah kemudian soal harta juga kan gitu. Kenapa Islam mengakui kalau memang kenyataannya saya sebelum nikah lah bahwa harta milik saya. Suami pun begitu. Nah memang dalam Islam tidak ada harta gonogini, yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Nah aturannya adalah bagaimana supaya tidak ada pengabaian untuk istri pun, meskipun istri tidak bekerja, tapi kan dia mengabdi pada suaminya. Jangan sampai dia tidak bekerja, setelah diceraikan dia pakir, diusir pula lagi. Bukan begitu umat Nabi. Ya Allah, ya insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Bu Ustazah. Kita akan sambung lagi Perempuan Bicara dengan apa kira-kira solusi yang bisa kita ambil bersama ya soal bagaimana perjanjian dalam pernikahan itu mungkin diperlukan atau tidak. Sesaat lagi. Baik, kita sampai di segmen terakhir. Saya punya 3 menit kurang lebih, mudah-mudahan bisa terbagi dengan adil. Saya mau kasih kesempatan dulu ke Bu Rostin. Jadi pernikahan butuh perjanjian atau tidak selain perjanjian pernikahan itu sendiri? Saya lebih senang bicara tentang bangsa ya. Kita ini kembali lagi, saya selalu bilang kita yang di sini ini mewakili perempuan-perempuan yang konon katanya pinter, hebat gitu kan. Nah, sehebat apa kita kalau kita bisa mensosialisasikan apa yang dibutuhkan oleh perempuan nanti ke depan, itu secara utuh kepada rakyat dimanapun dia berada. Mulai dari Sabang sampai Merauke dengan bahasa mereka masing-masing dan tanpa menghilangkan kearifan lokal. Itu sangat penting sekali. Ya, itu penting sekali. Saya rasa itu aja deh. Terima kasih 3 menit kan dibagi. Terima kasih Bu Rosti. Saya kasih ke Bu Elsa. Saya singkat. Ya, memang perjanjian itu penting untuk membalancekan hak dan kewajiban suami dan istri, ya calon suami dan calon istri, sehingga bisa mengikuti apa yang menjadi dinamika kesepakatan itu. Iya, jadi kan kalau ada ini akan diatasi bersama. Kalau enggak, namanya ada rule-nya yang harus dijalani. Jadi perjanjian pernikah jangan seperti yang zaman dulu, tetapi untuk menjadi kayak pedoman bagi suami istri itu kalau ada terjadi sesuatu hal sehingga bisa mengatasi, melihat bukunya, maksudnya buku perjanjian pernikah itu. Baik, pernikahan ya, buku pernikahan. Oke, baik. Mbak Vena, apa yang ingin disuarakan untuk wanita-wanita di luar sana yang mungkin saat ini dalam kondisi dan posisi yang sama? Silakan. Ya, yang jelas buat teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi mengalami seperti saya, lagi berjuang untuk kita speak up masalah KDRT. Bismillahirrahmanirrahim, yakin ada Allah, kita punya support system, selama kita punya orang tua, minta doa orang tua, ada anak, quality time sama anak, dan yang pasti gak usah takut, apa yang aku alami insya Allah ini akan menjadi manfaat buat kita semua, motivasi buat kita semua. Jadi apa yang aku utarakan mudah-mudahan bisa menjadikan kalian lebih semangat dan gak usah takut karena ada Allah. Amin, terima kasih Mbak Vena. Ustazah, apa yang harus kita ambil hikmahnya dari janji nikah? Silakan. Ya, nikah itu sendiri udah janji, tapi manusia itu ada kecenderungan berbuat kesalahan. Ketika komitmen janji yang utama dalam pernikahan adalah janji di hadapan Allah, maka itu sudah cukup. Tapi manakala perlu diingatkan berkali-kali, boleh dilengkapi dengan perjanjian pranikah selama tidak bertentangan dengan aturan syariat dan tetap pada konteksnya maslahat untuk kebaikan bersama. Masya Allah, terima kasih Ustazah Yati, terima kasih Bu Rostin, terima kasih Bu Elsa dan Mbak Vena. Terima kasih sudah berbagi di meja Perempuan Bicara. Sehat selalu dan lancar prosesnya untuk Mbak Vena dan keluarga. Baik, terima kasih sudah bersama dengan Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Kita ketemu lagi minggu depan, semoga Anda sehat selalu. Sampai jumpa.